kenalin, aku Amalia Nindya. Siapa sih yang gak penasaran sama makhluk mitologi naga? Bagi orang awam kayak aku, yang ada di bayanganku bentuk naga itu mirip kayak ular, terus bersisik, punya kaki, dan bisa terbang. Digambarnya kadang juga punya sayap. Dan kadang juga ada sungutnya gitu, dan tau gak sih kayak di iklan-iklan susu gitu, tau gak? Nah, terus makhluk ini tuh juga punya kesan yang kuat, berwibawa, bijaksana, tegas, semacam itulah. Ya nggak sih menurut kalian? Naga juga digambarkan dalam bentuk-bentuk lain, tapi pada dasarnya masih menyerupai reptil. Karena naga ini termasuk salah satu makhluk yang misterius, selalu menyenangkan banget buat aku nonton anime-anime yang ada naganya atau berkaitan sama naga. Kayak anime ini. Anime ini tayang pada winter 2020 yang diproduksi oleh studio Polygon Picture. Anime ini ada 12 episode dengan durasi 23 menit tiap episodenya. Genre dari anime ini sendiri, adventure, seinen, sama fantasi. Nah, anime ini berlatar belakang di masa dimana naga itu masih ada dan menjadi penguasa langit yang ditakuti oleh makhluk daratan. Tapi di sisi lain, naga juga jadi sumber penghasilan yang menguntungkan karena selain dagingnya bisa dimanfaatkan dan dagingnya tuh cukup banyak, lemaknya juga bisa dimanfaatkan, terus jadi sumber obat-obatan, juga sumber-sumber yang punya nilai-nilai ekonomis lainnya. Anime ini menceritakan tentang petualangan para pemburu naga di kapal Queen Zaza. Kalau dengar kata kapal, yang ada di bayanganku itu kapal laut. Tapi di anime ini, yang dimaksud kapal di sini tuh kapal udara. Karena mereka memburu naga, jadi pakainya kapal udara yang bentuknya mirip-mirip kayak kapal selam atau balon udara gitu. Para pemburu naga di Queen Zaza hidup kesehariannya ada di atas kapal, dan mereka singgah ke daratan atau ke sebuah desa, cuman kalau buat ngisi bahan bakar atau memperbaiki kapal, serta menjual hasil buruannya. Nah, di anime ini, kisah perburuan naganya itu menarik banget menurutku, karena naga yang diceritakan di anime ini tuh beda banget sama yang ada di bayanganku. Dan setiap episodenya mereka tuh ketemu sama naga dengan jenis baru atau bentuk-bentuk baru dengan tantangan-tantangannya sendiri. Jadi kayak setiap naga itu punya keunikan sendiri, kayak gitulah. Anime ini juga menggambarkan slice of life gitu, jadi kayak keseharian para pemburu naga di kapal, gimana interaksi mereka, terus kayak pertemanan, terus masa lalu mereka, ada juga beberapa kisah masa lalu. Salah satu tokoh di anime ini namanya Nakita, dia itu perempuan yang baru pertama kali gabung di kapal Queen Zaza ini. Nah, dia tuh masih jadi anak magang lah. Di situ dia pertama kali ikut perburuan naga dan dia ngerasain sensasinya gitu loh. Cerita anime ini pasti bakalan menyenangkan banget ditonton kalau kalian suka sama naga atau kalian penasaran banget sama makhluk mitologi ini. Karena menceritakan kisah perburuan naga yang beda-beda dan naganya tuh unik banget, gak pernah ada di bayanganku sebelumnya. Jadi kayak ya ampun, lucu banget dan seru banget menurutku sih seru banget buat nonton kisah perburuannya. Cerita anime ini cukup ringan karena cuman menceritakan kisah perburuan, tapi juga ada beberapa konflik sosial yang muncul karena mereka itu pemburu naga. Jadi kayak masyarakat di sebuah desa tuh nggak mau nerima mereka karena mereka pemburu naga yang dipercaya kalau mereka pemburu naga tuh mereka bisa mengundang naga ke desa itu. Jadi warga desanya takut, jadi kayak stereotip gitu buat para pemburu naganya sendiri. Karena ceritanya nggak ada yang menegangkan banget, jadi cerita ini cocok buat ditonton kalau pengen refreshing, pengen santai, bener-bener lagi suntuk gitu. Asik banget nonton anime ini karena nggak bikin mikir berat dan nggak bikin baper banget, jadi kayak biasa aja gitu loh, kayak lebih ke menikmati, santai, bener-bener cocok ditonton sambil ngopi. Kalau menurutku sendiri, grafis di anime ini tuh udah bagus, terus kayak gambar ilustrasi karakternya tuh juga udah bagus. Buat ceritanya aku kasih poin 2,5
2,7/5. Kalau buat grafisnya, grafis termasuk pewarnaan ya, itu juga 2,7/5. Terus kalau buat karakternya sendiri, itu 3. Karena menurutku visualisasi dari karakternya sendiri tuh bagus. Terus buat endingnya sendiri, karena kurang memuaskan, jadi kayak mereka tuh endingnya ya, aku kasih spoiler. Jangan ding. Kalau buat endingnya sendiri, aku kasih poin 2,5. Karena nggak terlalu mengejutkan, agak gantung sih menurutku, dan kurang memuaskan. Tapi anime ini bener-bener cocok ditonton kalau kalian suka sama cerita tentang naga, penasaran banget sama bentuk-bentuk naga, dan kalian pengen nyantai karena yang kayak udah aku bilang tadi, nggak bikin mikir berat sama sekali. Oh iya, kalau kalian udah pernah nonton dan pengen nonton episode tertentu, atau kalian belum pernah nonton tapi pengen tahu dulu rincian episodenya kayak gimana, atau kalian lagi nonton tapi lupa sampai mana, atau kalian baru nonton tapi penasaran banget endingnya kayak gimana. Intinya, kalau kalian pengen tahu list dari tiap episodenya, kalian bisa baca di blog aku yang aku cantumin di deskripsi, atau kalian juga bisa langganan di blog aku dan subscribe di channel aku ini, atau kalian bisa follow Instagram aku di tellas.urstory. Makasih udah nonton, jangan lupa nonton animenya. Ciao!